Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini turun. Set. Acela. Lebay banget sih gue. Ya nggak apa-apa lah. Oke, alhamdulillah teman-teman semua tanya jawab lanjut di program Q&A bersama saya Al Dhofari. Sekarang kita masuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah mulai ramai masuk ke admin. Tunggu, kaosnya keren. Kaos keren. Ini merchandise Sahal Al Dhofari. Mau lihat belakangnya nggak? Gue puter balik deh. Jangan lupa like dan subscribe gue ya. Yang mau pesen gimana caranya? Boleh di bawah ini. Saat mau pesen dong, boleh. Ntar kita bikinin. Tapi jangan lupa transfer. Oke, guys. Ini ada pertanyaan yang masuk. Nah, pertanyaan ini mencengangkan juga sebenarnya. Sebentar, bacain ya. Pertanyaan begini nanya, Ustadz, apa hukuman bagi pejabat yang berbisnis atas kesulitan rakyat? Seperti bisnis PCR. Jazakallahu khairan ahsanul jaza. Ketika ada pertanyaan ini, saya ingat akan sosok yang sangat luar biasa di dalam Islam. Kalau boleh saya bahasakan dengan kalimat pemimpin yang dirindukan. Siapa? Dia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an seorang yang kita tahu tegas, keras, tapi pemberani luar biasa. Bahkan dia siap menumpahkan darahnya, mengorbankan nyawanya, membela Allah, membela Rasul. Umar bin Khattab ini luar biasa. Ketika menjadi seorang Amirul Mukminin, pemimpin bagi kaum mukminin di saat itu setelah sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar memimpin. Tapi Umar sempat terdiam, menangis, sampai akhirnya merenung dan ditanya sama pembantunya bernama Aslam. Kenapa wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab, saya takut akan siksaan neraka jahanam. Saya takut akan siksaan kubur. Kenapa? Bukankah engkau sudah dijamin surga? Iya. Saya takut atas apa yang saya pimpin saat ini. Karena saya takut kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang aku sudah pimpin saat ini. Berarti ketika sejarah mencatat bagaimana posisi Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, Umar tuh keliling di setiap malam. Bahkan banyak orang-orang yang melihat seorang Amirul Mukminin harusnya posisi pemimpin negara, pemimpin dunia, yang kita tahu harusnya tidur di tempat yang mewah, di kasur yang empuk, terus di tempat yang megah. Harusnya seperti itu. Tapi banyak terlihat Umar bin Khattab itu sedang bersandar di pepohonan, merenung. Kenapa? Bahkan orang-orang nggak ada yang tahu kalau itu adalah Amirul Mukminin. Ketika ada sebuah tamu yang datangnya dari Syam, nggak nyangka kalau itu adalah Amirul Mukminin. Subhanallah. Kenapa? Karena Umar ngeri akan siksaan Allah tatkala Umar tidak menjaga amanah atas apa yang dipimpinnya. Pernah juga ketika Umar di malam hari berkeliling, kemudian orang itu nggak tahu kalau itu adalah Amirul Mukminin. Anak yang sedang kelaparan, terus nangis di depan ibunya, Umar pun tersentak. Kenapa, Bu? Anak saya lapar. Sampai ibunya mainin batu ya. Tahu kisah ini kan? Ibunya mainin batu supaya anaknya tuh lupa akan laparnya dan akhirnya tertidur di saat itu. Umar keesokan harinya membawakan gandum, terus perlengkapan sembakonya untuk keluarga itu. Saking ngerinya Umar. Makanya ketika ada pertanyaan, bagaimana Ustadz hukumnya ketika ada pejabat yang mengambil keuntungan atas penderitaan rakyat, maka hukumnya adalah dosa besar. Hukumannya adalah ancaman neraka jahanam. Hukumannya adalah sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim tentang bagaimana pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang tidak menjalankan sesuai dengan amanah-amanah yang sudah diberikan kepadanya, maka bersiaplah dia tidak akan bisa mencium bau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bau surganya aja nggak bisa dicium.
Apalagi dia akan masuk surganya Allah. Kita tahu ya, bisnis PCR, pejabat ini, banyak pejabat-pejabat di Indonesia ikut andil dalam bisnis PCR, yang kita tahu info yang masuk di media-media massa itu 23 triliun keuntungan yang diraup. 23 triliun itu duit semua guys. Kebayang nggak? Duit 23 triliun dipegang, satu komplek ini penuh duit isinya. Ya, nggak kebayang kan? Nggak kebayang. Dan akhirnya mereka cuci tangan. Ini kebiasaan orang-orang munafik, kebiasaan orang-orang kafir ini pada umumnya ketika dia melakukan kesalahan, dengan mudahnya dia cuci tangan. Gue nggak ikut andil ya. Gue nggak ikut ambil keuntungan kok. Ini kan sosial. Berdalih sosial atas penderitaan rakyat. Yang awalnya ada dengan harga 2,5 juta sampai akhirnya sekarang jadi 250.000. Bisnis PCR, program cekik rakyat. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Maka ketahuilah, buat yang terlibat di dalam bisnis ini, buat kalian yang sedang asik menikmati keuntungan besar atas penderitaan rakyat, segera bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kalian tidak bertobat, kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan di mana kalian ini sedang mendapatkan amanah besar memimpin rakyat, maka disitulah kalian akan disiapkan siksaan terbaik, yakni neraka jahanam. Barakallahu fikum. Wafaqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.